Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tasliman katsiran wa ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang semoga selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Senantiasa mari kita memperbanyak puja puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan segala tugas-tugas kita. Semoga umur kita, ilmu kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita diberkahi Allah SWT dan menjadi bagian amal soleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada
seluruh pengikut beliau termasuk kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang kami hormati, Khatib senantiasa menyampaikan wasiat untuk bertakwa sebagaimana diperintahkan Allah kepada kita semuanya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu berkata-kata yang benar. Niscaya Allah akan membersihkan kesalahan-kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan kita berharap seluruh hadirin majelis Jumat ini insya Allah semuanya akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan dan amal ibadah puasa adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjadikannya sarana mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda terhadap apa yang kita lakukan ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat. Juga sarana bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembali menjadikan kita orang-orang yang sehat lahir dan batin. Karena puasa itu bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sehat, ibarat mesin yang selama 11 bulan tidak pernah berhenti untuk menggiling makanan di dalam tubuh kita. Kemudian Allah kasih 1 bulan bagi kita supaya mesin-mesin yang ada dalam tubuh kita itu kemudian menjadi istirahat sejenak, memperbaiki sel-sel yang rusak dan pelumasan-pelumasan yang mungkin selama ini sudah menggumpal kerak-keraknya dan sebagainya. Itu diantara hikmah ibadah puasa. Dan oleh karena itu ibadah puasa itu adalah amalan yang mesti kita syukuri. Walaupun itu merupakan kewajiban, tetapi sesungguhnya kewajiban itu Allah berikan kepada kita untuk melatih kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang disiplin, menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang waspada. Karena apabila kita melaksanakan ibadah puasa tetapi kemudian kita lengah, tidak disertai dengan ihtisab, maka amal ibadah puasa kita pahalanya menjadi rusak atau menjadi gagal. Sehingga Rasul pernah bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar lapar dan haus belaka. Nah, kita harus menyadari, saudara-saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, ada beberapa hal yang bisa merusak amalan ibadah puasa kita, yang tujuannya sebenarnya untuk bertakwa agar kita sehat, agar kita diampuni dosa-dosanya. Tetapi kalau kita melakukannya tidak waspada, tidak jujur, tidak disiplin, maka pahala puasa yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya bisa menjadi gagal. Apa saja yang bisa menggagalkan pahala puasa kita? Rasulullah pernah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata-kata buruk dan dia tetap melaksanakan perbuatan yang buruk dengan lisannya, maka Allah tidak membutuhkan sama sekali lapar dan hausnya, atau tidak membutuhkan puasanya. Dari hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya apabila lisan kita tidak terjaga, berkata-kata kotor, menfitnah, kemudian menebarkan berita-berita dusta dan juga bergunjing, maka pahala puasa kita bisa menjadi gagal. Sehingga yang harusnya kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan agar dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kesehatan lahir dan batin, maka pahala-pahala itu kemudian akan menjadi musnah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, selama bulan puasa mari kita jaga lisan kita, hati kita, jangan sampai kita bermusuh-musuhan, beradu mulut, berpecah belah, mengadu domba, memfitnah atau bergunjing. Supaya apa? Supaya puasa kita yang hanya sebulan sekali ini menjadi amalan bagi kita yang terbaik, sehingga kelak Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah dan Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi amalan dan panduan bagi kita selama kita melaksanakan ibadah puasa. Selama menjalankan ibadah puasa, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita semuanya, dan Allah kelak meridhoi kita semuanya menjadi penghuni surga yang dijanjikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
محمد Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bisyafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami cintai karena Allah, sebelum kita berdoa bersama-sama di khutbah yang kedua ini, Khatib sekali lagi berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian, mari kita renungkan bimbingan, petunjuk-petunjuk, perintah-perintah, himbauan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri pribadi memperhatikan, mengkoreksi, ihtisab apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, bekal hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Puasa melatih diri kita untuk berbuat jujur, walaupun tidak dilihat oleh siapa-siapa, tapi Allah mengawasi kita. Puasa melatih kita untuk berbuat sabar, sehingga pada saat ada orang yang memprovokasi kita, mengajak adu mulut dan sebagainya, kita menghindari dengan kata-kata, banyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita supaya disiplin terhadap waktu, karena sesungguhnya kita dibatasi waktu dalam berpuasa itu dan juga berbuka. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan introspeksi, ihtisab, puasa dengan penuh keimanan dan ihtisab tersebut, Allah ridha kelak memasukkan ke dalam surga bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Di dalam ayat tersebut Allah perintahkan bertakwa, kemudian mengkoreksi diri terhadap apa yang kita berbuat, kemudian tingkatkan lagi atau perbaiki dengan ketakwaan yang lebih baik, karena sesungguhnya Allah Maha mengawasi, Maha melihat terhadap apa yang kita kerjakan. Apabila ruh puasa itu kita jadikan kebiasaan hidup sehari-hari, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang selalu berada di dalam kebaikan yang diridhoinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan, dari lisan kita, dari hawa nafsu kita. Dengan demikian mudah-mudahan telah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiya hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzu bika minasy syirki wal kufri wal faqri wan nifaq wa su'il akhlaq wa min adzabil qabri wa min adzabin finnar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Allahumma ansur lil muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.